Ya, saya ingin langsung ke Bang Riza. Bang Riza, tadi catatan dari Bang Hensat, sepertinya Bang Ridwan Kamil ini kok bermain aman ya, maksudnya terlalu untuk santai. Jakarta. Betul, untuk Jakarta harusnya lebih agresif dikit. Apa memang itu strategi seperti itu? Ya kayak Bang Riza lah, Bang Riza kan juga. Silakan Bang Riza. Ya Bang Ridwan ini kan orangnya memang kalem ya, memang bawaannya kalem, santun, juga tenang, sabar, terkendali. Jadi memang bawaannya baik sekali sebagai pemimpin, nggak gerasa gerusuk, Cocok nggak tuh Bang nggak untuk warga sombong. Jakarta Bang? Catatannya membosankan bahkan tadi bilangnya kata Bang Hensat. Enggak, kan dia banyak sekali program-program inovatif, apalagi dia kan sekolah di ITB Teknik Arsitek, kemudian juga sampai di Amerika. Jadi kalau ilmunya nggak diragukan lagi, mohon maaf kalau dibandingkan pasangan lain lah, bekal modal pengetahuannya, kecerdasannya tidak diragukan, bahkan pengalamannya teruji ketika memimpin Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, ada tidak kurang dari 555 prestasi yang diraih ya sebagai kepala daerah. Kita lihat bagaimana progres yang sangat positif. Jadi itu juga yang membawa bahwa Bang Ridwan, Mas Suswono juga sebagai Menteri Pertanian dengan segudang prestasinya, kami yakin bahwa insya Allah nanti terpilih sebagai Gubernur Wakil Gubernur DKJ Jakarta ini, insya Allah akan membawa peningkatan ya, di samping melanjutkan program-program gubernur sebelumnya, juga meneruskan. Di antaranya tuh program yang sejak zaman Pak Jokowi itu ada kartu pintar, berbagai kartu diteruskan oleh Mas Anies itu, kartu Jakarta Pintar, KJU, kartu lansia Jakarta, kartu disabilitas, bahkan juga akan ditambah oleh Bang Ridwan tuh ada kartu yatim nanti, bahkan kartu PJLP itu juga nanti dapat kartu pasukan oranye, pasukan biru, pasukan ya. Bang, tadi malam sempat tadi malam sempat disikat juga tuh sama Mas Pram soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis. Dan tadi disebut juga sama Bang Hensat, kayaknya pada sok tahu nih sama Gen Z. Ya jadi begini ya, Gen Z itu kan perlu mendapat wadah, tempat, perhatian, bimbingan dan fasilitas ya. Selain juga bisa bekerja di mana saja, Gen Z mendapat tempat, bimbingan, pelatihan, bahkan juga ada usaha permodalan bagi emak-emak termasuk generasi muda juga. Itu nanti akan ada bantuan kredit tanpa agunan, tanpa bunga, itu bisa buat generasi muda, juga bisa startup nanti dibangun, juga emak-emak nanti bisa dengan usahanya, kulinernya, dengan berbagai usaha. Jadi juga terkait kopi gratis tuh maksudnya begini, anak-anak muda ini kan nongkrong, ngeriung, segala macam, tuh kos kopinya memang kalau di tempat di kafe-kafe itu kan mahal, nanti dicarikan bantuan lah dari pemerintah gimana caranya supaya hemat gitu, bahkan dicarikan tempat-tempat buat walking space gitu yang gratis tuh banyak sekali. Apalagi nanti kalau Jakarta sudah jadi kota pusat perekonomian, pusat jasa, kota global, pusat perdagangan, pusat digital, nanti tidak lagi jadi ibu kota. Di Jakarta tuh banyak sekali nanti gedung-gedung kosong ya. Itu juga bisa dimanfaatkan nanti oleh warga Jakarta termasuk Gen Z, nanti bisa jadikan tempat-tempat bukan buat nongkrong lagi tapi buat bekerja, buat berkreativitas, berinovasi. Saya kira banyak nanti fasilitas dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi generasi muda atau generasi Z. Termasuk mama juga nanti akan mendapat perhatian perempuan yang besar. Oke. Ya, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, tadi dikatakan juga oleh Bang Hensat ini harus lebih lepas lagi sebenarnya Pak Bang Dharma ini. Karena kan independen, tidak ada beban lagi begitu. Lalu lepas aja dari awal sampai akhir seperti itu gitu. Ini AI-nya nih udah mulai terlibat di sini, yaitu rekomendasi program. Di sini sebelumnya di sini kita mengkategorisasikan dulu dua kondisi wilayah sasaran. Di sini Bang Ihsan boleh di unmute mungkin. Nah, isu kritikal ini adalah kategori kondisi wilayah sasaran yang. Silakan Bang Ihsan. Mendengar suara kami, Bang? Oke, Oke. Iya, nampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Bang Ihsan. Kita ke Mbak Tina Tun terlebih dulu, Mbak. Mbak Tina,
Kok nampaknya ngegas banget gitu ya Mas Pram kemarin ngomongin soal kopi gratis. Kita nggak butuh kopi gratis gitu. Agresif Kayaknya ini. sudah memang disiapkan, disetel untuk agresif melawan paslon lainnya bagaimana nih? Bawa dari Bandung. Itu dia, sampai kasus Bandung dibawa-bawa tuh semalam. Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat kemarin suasananya dari Mas Pram dan Bang Dul itu lebih ke mereka ini kan mulai kemarin didaftarkan sampai sekarang itu betul-betul turun 9 sampai 10 titik ya di masing-masing gitu. Jadi mereka betul-betul ketemu warga, betul-betul menyapa, belanja masalah. Jadi masalah-masalah yang mereka dengar, yang mereka serap gitu ya untuk aspirasinya itu adalah masalah yang real gitu. Jadi itu mungkin yang terbawa ke batin mereka gitu pada saat debat, bahwa apapun yang mereka sampaikan itu memang mungkin ya emosinya ya candanya, tawanya, tangisnya itu dari warga langsung gitu yang kita lihat seperti itu. Dan yang pastinya juga memang kalau dilihat dari program-program pasti semua paslon punya program masing-masing gitu ya. Tapi memang yang kita lihat dari Mas Pram dan Bang Dul ini ya itu realistisnya gitu ya, dan yang pastinya juga bisa dilaksanakan. Dan kayak tadi contoh soal Gen Z gitu ya. Mas Pram dan Bang Dul ini sudah bertemu Gen Z dan bukan dari hanya kalangan yang misalnya Gen Z kalangan atas gitu. Contoh misalnya mungkin yang kalangan-kalangan di kelurahan, kecamatan, RT RW itu kan juga banyak Gen Z. Jadi bukan Gen Z yang hanya di Jaksel gitu, atau misalnya anak-anak yang memang udah hatam gitu ya dengan gadget dan sosmed dan lain-lain. Jadi memang kemarin ditawarkan contoh misalnya ada pelatihan gratis gitu, terus juga kayak beasiswa juga tidak perlu pendaftaran setiap tahunnya untuk yang kuliah, terus juga program KJP, KJMU juga ditambah gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini yang memang dibutuhkan gitu dan real gitu. Contoh misalnya kayak di kecamatan kelurahan ada balai rakyat gitu juga maksudnya. untuk kenapa? Jadi nggak cuma kopi gratis aja gitu maksudnya ya? Iya, jadi memang segala aspeknya gitu, karena kan memang Gen Z ini kan dua ya aspeknya, untuk pendidikan dan pekerjaan itu tersendiri gitu. Jadi gimana sih caranya bisa nyambungin? Kemarin juga disinggung bahwa dari pendidikan itu nanti ketika mereka sudah lulus jangan sampai mereka nggak dapat kerja sesuai dengan pendidikan yang mereka sudah dapatkan gitu. Tadi ada konseling juga misalnya Bang Dul ya, Bang Rano Karno juga bilang bahwa ini anak-anak Gen Z ini bisa loh jadi animator hebat loh gitu loh. Jadi itu hal-hal yang seperti ini yang memang real dibutuhkan gitu ya untuk masa depan Gen Z ini untuk mencapai Indonesia emas nantinya gitu. Oke, kita ingin ke Bang Ihsan. Bang Ihsan, mudah-mudahan komunikasinya sudah lancar nih. Bang Ihsan, menanggapi apa yang dikatakan Bang Hensat juga nih, harusnya lebih lepas lagi, jangan grogi-grogi di awal, tapi gaspol dari awal sampai akhir. Iya, saya sependapat dengan Bang Hensat. Sebenarnya saya lihat ya dari komunikasi politiknya Kang RK itu sebenarnya ingin menjebak Bang Dharma dengan pertanyaan tentang pandemi COVID. Sepertinya Bang RK itu ingin membuat Bang Dharma itu terlihat berapi-api, dan kemudian setelah Bang Dharma menyampaikan argumentasi, Bang RK kemudian kelihatan tenang begitu. Jadi semacam ingin memberikan diferensiasi gitu, memberikan perbedaan antara personality Bang RK di satu sisi dan Bang Dharma. Tapi justru sebaliknya, hal itu membuat Bang Dharma justru makin keluar begitu. Jadi makin menemukan momentum untuk bisa memberikan argumentasi yang kita tahu Bang Dharma itu belakangan ini atau sebelumnya juga dikenal karena memang cara pandang dia terhadap pandemi, dan dia berharap bahwa negara kita sebenarnya harus punya model tersendiri dalam menghadapi pandemi dan tidak harus tunduk terhadap elit global begitu. Jadi Bang RK sebenarnya justru membuat Bang Dharma tampil jauh lebih meyakinkan. Tapi lewat kesempatan ini saya juga mau bilang bahwa kita juga jangan terjebak pada gratis-gratisan ya, seperti kopi gratis.